Ya, oke. Welcome to the new normal channel. Ya, sekarang orang kebetulan ada rencana bikin YouTube soal membahas masalah-masalah yang masalah terjadi yang di Indonesia saat- sekarang mungkin. ya lebih Atau tepatnya mungkin- pada saat new normal. Semua lah yang tolol-tolol lah. Oke. Nah, orang mau bahas artis YouTube masuk artis YouTube. Artis yang Artis masuk YouTube. Ini orang video pertama, orang semua bahas tentang YouTuber. Jadi ini DP DP sesi apa ya? Orang pendapat. Nah, jadi di sesi sotoy santuy. Jadi sok tahu lah. Jadi Jadi ya kalau orang sotoy maafkan gitu. Jadi Bagaimana orang tuh? sotoy. Iya. Jadi kan orang juga kan hidup di Indonesia ini bebas beropini. Yang penting tidak melanggar norma dan tidak merugikan orang lain. Betul sekali. Jadi orang mau beropini. Yoi. Oke, jadi orang sekarang mau bahas tentang bagaimana artis Indonesia sekarang masuk ke YouTube. Semua sekarang masuk YouTube. Nah, Iya tuh. Nah. Orang bilang karena corona, semua lebih banyak sekarang yang masuk YouTube. efek pandemi. Jadi ya efek pandemi banyak orang kehilangan job di dunia entertain. Jadi ya begitulah. TV kan semua tutup, boleh ada penonton. Jadi ya semua mencari ide lain. Menurut ada salah enggak? Kalau menurut kita sih YouTube kan platform. Jadi kan platform ini dibuat untuk semua orang. Jadi kita rasa sih ya oke-oke aja sih. Memang sih. Nah, cuman ada satu yang sekarang lagi meresahkan, apalagi khusus YouTuber yang istilah kata YouTuber lama lah. Ini yang lagi rame kurang lebih 1 bulan terakhir atau 3 minggu terakhir tentang YouTuber lama Skinny Indonesia 24 yang memutuskan untuk 1 tahun ke depan akan betul-betul keluar dari dunia per-YouTuban. Ya. YouTuber. Nah, nanti teman-teman boleh lihat-lihat, itu banyak sekali yang react tentang video itu ya. Ada Panji kayaknya, Ada Panji, Kevin siapa itu? Hendrawan, dorang semua ada react. Raditya Dika juga bahas, ada apa namanya, Edosel juga yang salah satu YouTuber ya senior lah. Nah, ya jadi kalau orang ini ya masih Video pertama lah. ya video pertama yang siapa sih nak mau cari AdSense, tapi orang backing ini ya cuma santai-santai aja no? tuh orang. Karena jujur orang dua backing ini, perkenalkan dulu, kita punya nama Crash, Kita Terry. Nanti cek di IG, orang IG masing-masing. boleh follow lah kalau mau. Kalau Ya. nggak Cuma mau ya kepo-kepo lah. nggak apa-apa dong. Nah, oke. Nah, back to topic. Jadi kalau menurut Ngana bagaimana? Misalkan ini kan dorang bahas tentang artis yang masuk YouTube. Menurut beberapa opini bahwa artis-artis ini kayak meresahkan para YouTuber lama atau bagaimana kira-kira? Kalau for kita sih, orang hidup di zaman begini, di zaman yang harus sesuai, semua harus adaptif dan bisa beradaptasi dengan mudah. Betul. Kalau mau bilang itu sih for kita cuma YouTuber yang terlalu perfeksionis sih, yang berpikiran seperti itu dan apalagi sampai Benti yang konten creator itu yang lama-lama, karena- yang bikin konten-konten berat lah. Tapi inti sekarang for kita kalau mau lipe tujuan doi uang, mau terlalu perfect nggak bisa survive di dunia.
Iya nggak? Betul betul. Bagaimana menurut Ngana? Kalau menurut kita sih ya betul betul. Kita setuju. For kita ya, artis itu sebenarnya memberi keuntungan Pak YouTube juga besar. Karena lihat setelah banyak artis yang masuk YouTube, makin banyak penonton YouTube sekarang. Betul betul. Bukan cuma yang bikin video, tapi yang makin banyak yang bau. Jadi maksudnya dengan kata lain, artis-artis ini sebenarnya membawa massa sebenarnya. Iya. Jadi dorang itu punya fans masing-masing yang dulunya di televisi. Nah, sekarang karena televisi jarang produksi, makanya ya Terus juga kan untuk menikmati dorang pe konten ya harus di YouTube juga kan lebih gampang, kadang bau ini bisa kapan aja. Betul. Terus kayak contoh lah Raffi Ahmad dia setelah masuk YouTube dia kira dia fans banyak sekali kan. Berapa banyak fans yang rela atau akhirnya mau install YouTube mau ini cuma per Raffi Ahmad. Betul. Contoh. Iya toh? Jadi sebenarnya ya menurut yang youtuber lama itu nanti Ngoni bisa lihat di ini dorang pe channel masing-masing. Dorang bahas tentang apa, mungkin yang lain juga so tahu. Nah, sebenarnya yang dorang masalahkan itu bukan artis yang masuk ke YouTube, tapi yang dorang permasalahkan itu sistem dari YouTube. Terus jadi, beberapa artis juga kayak nyendak DP konten nyendak berkualitas. Menurut banyak tuh. Iya. Ada beberapa yang beropini bahwa dorang pe konten itu terlalu ringan lah kan. Iya. Apalagi kalau zaman dulu kan youtuber lama itu dorang pe konten itu ya dorang memikirkan perfeksionis, sekali, idealis lah. Bahkan mungkin satu minggu satu video. Betul. Untuk bikin video karena dorang pe editing berat. Betul. Gitu. Sekarang satu hari orang bisa satu video. Betul. Karena orang nggak peduli, kayak contohnya tuh prank-prank itu kan tai sekali sebenarnya itu. Ferdinand, siapa lah itu Ferdinand, Rio Ferdinand itu. Nah, jadi apa namanya? Menurut dorang sebenarnya nggak masalah untuk artis masuk ke YouTube. Cuman menurut dorang yang masalah itu algoritma dari YouTube. Sebenarnya sih kalau bilang bullshit sih kalau YouTuber bilang dorangnya nggak masalah. Sekarang jadi masalah dan ini for dorang. Iya tuh. Gara-gara dorang, gara-gara artis, Cuma penghasilan berkurang lah otomatis. Cuman menurut kita ya dorang kan nggak mungkin terang-terangan. Iya, itu kan image yang dorang bangun di publik. Dorang nggak mungkin bilang kita bermasalah dengan YouTuber ini, YouTuber itu, karena dorang gengsi. Takut bermasalah dengan artis-artis tuh. Wajar. Cuman ya menurut kita tuh karena dorang mungkin ada yang bertamang tuh begitu. Cuman ya dorang nggak enak dan mau bilang makanya nggak enak mau bilang Ngoni ini datang ke orang pelahan tuh. Kita pernah dengar Desta ada wawancara Pak Raffi Ahmad. Desta kan tanya bagaimana nggak bisa sukses di waktu muda tuh. Raffi Ahmad di situ jawab, dia bilang Desta tanya, karena kan sekarang so lebih fokus kemana? Dia bilang ada yang dia fokus. Dia bilang dia semua kesempatan yang dia punya dia sikat. Iya. Dia bilang sekarang YouTube yang paling yang imbang. Dia bilang mengimbangi DP penghasilan di TV. Karena bayangkan YouTube dia baru berapa lama di YouTube? Betul. Di TV dia sudah 10 tahun. Dan kalau dengar dari ya banyak data yang membuktikan ya, ternyata bukan King of YouTube yang DP penghasilan YouTube paling tinggi. Betul. Bukan ya King of YouTube, mau ditahu tuh siapa King of YouTube yang DP itu gamer itu ya, yang DP subscriber sampai 20 juta itu. Nah, ternyata bukan dia DP penghasilan paling banyak, ternyata Rans Entertainment. Masa? Iyo. Betul? Iyo. Kita baru tahu dulu itu. Iyo. Betul Rans. Iyo. Rans Entertainment. Karena yang paling advertisement banyak sekali. Mungkin karena kan ya, yang YouTube dia itu bahkan Atta kalah. Kalau dengar begitu. Asia apa Pasifik atau Asia apalah itu. Terbesar di Asia tuh. Gila. Nah, ada yang bilang ya pendapatan dari Rans yang paling banyak. Tapi ya ini boleh cek ya di Social Blade kan bisa cek sendiri tuh. Ya itu sih keuntungan si Raffi Ahmad karena dia so kaya kawan. Nah, cuma begini. Yang jadi permasalahan. Jadi kayak nggak tahu ini kayak YouTuber yang DP konten itu yang begitu idealis atau yang bisa dibilang ya ada juga yang maksudnya konten kreator yang masih kecil-kecil lah. Nah itu DP
apa namanya? Cara DP. kira-kira dong bisa berkembang nggak? Nah, betul. Dorang itu agak susah berkembang karena ya menurut dorang kalau artis kan punya banyak backingan loh. Iya betul. Boleh collab yang siapapun. Maksudnya dorang sesama artis. Iya, cuma collab sama artis itu dua fans bergabung, dorang viewers bertambah 2 kali lipat. Iya. Nah, Sedangkan itu yang membuat ya salah satu orang lah. Orang ini mau jadi apa kawan? ya enggak. Orang bikin ini konten teman-teman karena ya cuman suka ngomong. Iya, orang kan anak tongkrongan, jadi ya tongkrongan sambil yang- nongkrong lebih baik bikin sesuatu. Betul. Yang cuman suka Ya, apa bacot lah. bacot-bacot lah atau. Kalau menurut ini salah ya terserah Pak Kudi. Ya ini kan opini toh. Jadi tidak ada opini yang benar, tidak ada opini yang salah. Iya. Tergantung dari perspektif orang masing-masing. Betul Nah, sekali. nah jadi kembali lagi. Nah, ini kan ada beberapa YouTube yang lama itu yang dulu yang memang sama sekali DP penghasilan itu di YouTube. Betul. Bahkan sampai ada staff, Iya. ada ya editor lah, videografer. Pasti. toh. Nah, itu dorong pe income itu ya cuma dari YouTuber ini. Nah, itu dorong pe nasib itu terancam sekarang. Contoh yang kayak yang kita dengar ya, yang dari Kevin Hendrawan, yang dari Edozel, Iya. itu dorong kan punya staff masing-masing. Nah, bayangkan kalau dorong pe AdSense, dorong pe bayaran ya menurun. Atau ya apalagi yang parah kita lihat di salah satu YouTuber yang sempat orang sebutkan tadi, DP viewers dulu yang ratusan ribu bahkan sampai jutaan, sekarang cuman 9.000, 10.000, belasan ribu. Mau dapat AdSense mana itu? Karena ya itu loh, DP inti kan banyak yang suka tarik banyak artis-artis. Kalau kita rasain YouTuber sekarang, YouTuber yang perfeksionis, kita bilang susah mau bertahan. Akhirnya ujung-ujung mundur karena kita rasa dorang sakit hati. Wajar kawan. Wajar orang sakit hati. Orang yang membangun sesuatu dengan susah payah, tiba-tiba ada orang yang sotop muncul dengan sesuatu editing yang nyenak perlu edit bahkan. Dorang live aja orang banyak sekali bauni kan bahkan. Apalagi dorang nggak perlu edit, nggak perlu segala macam effort. Dorang bisa dapat view yang lebih bahkan dari itu orang yang bikin susah payah. Wajar kalau dorang sakit hati. Iya. Contohnya kayak karena taruhlah ini kita mirsa di orang taruh artis yang masuk YouTube perempuan, dia cuma jual badan kawan. Jual banget. Dia ya kasarnya kasarnya dia itu menampilkan di keseksian. Kita pernah lihat muncul di Instagram dia bermain kartu ya, main kartu yang buka-buka baju. Wow. Itu gila tuh menurut kita, pasti ya kena lah di target. Iyalah. Orang dia kan pasti punya target. Betul. Penonton kan itu sebenarnya kurang tergantung dari penonton. Betul. Cuman kan itu hak dari Belum penonton. juga banyak artis yang clickbait. Penonton yang punya kuota. Iya, tuh. Maksudnya kalau Clickbait karena bayangkan kita ada YouTuber di Amerika yang soal bahas teknologi. Dia nyenak butuh clickbait segala macam. Dia di DP tema dia kan bahas game. Dia cuma tulis DP judul $75. Yang bau ini banyak sekali. Karena dia ada DP target yang setia, ada DP viewer loyal. betul. Makanya sekarang ini juga yang sempat dibahas oleh salah satu YouTuber senior lah. Bahkan sempat masalah-masalah begini sebenarnya bukan cuma di Indonesia, sampai yang di YouTuber luar negeri itu kayak Mr. Beast, PewDiePie itu dorong sempat rasa itu yang masalah-masalah ini yang artis-artis masuk YouTube. Jadi sebenarnya ini masalah bukan cuma di Indonesia. Sebenarnya kita bingung kawan. Tapi maksudnya yang kayak PewDiePie ini maksudnya dorong bikin aja, dorong itu konten kan bikin maksudnya aja. itu yang kita maksud. Kita bingung. Ada apa dengan YouTuber Indonesia yang sebenarnya top? Orang perfeksionis memang. Mereka apa dorong? Ini kan dorong berhenti bisa dikatakan menyerah. Kalau enggak sih? Menurut nggak ada? Ada kalau sebenarnya yang kalau beberapa YouTuber kalau mungkin dorang nggak terima dibilang menyerah karena mungkin dorang pikir bahwa dorang pe waktu di YouTube so kelar. Jadi maksudnya misalkan begini contoh kita kerja kan di satu perusahaan lah. Nah tapi kita rasa ini perusahaan kita passion sudah ada di sini makanya kita berhenti. Nah
Orang beralasan seperti itu. Itu boleh, tergantung sih dong. Cuman ada yang alasan masuk YouTube soal doi kawan. pasti. Ya, bikin apa mau dibikin? Makanya ini juga pelajaran for orang. Kalau bikin video itu jangan pikirkan DP. Ya, mungkin orang ujung-ujungnya pasti siapa sih yang mau AdSense. Kan sama dengan kalau kita bawa YouTuber yang bilang tentang artis siapa orang menyerah, siapa orang begini. Orang bilang bukan karena dorang sudah dapat AdSense, tapi dorang so mulai karena dorang lihat itu yang artis-artis masuk dan dorang sakit hati. Kalau kita kalau ngoni dari awal ngoni bicara kita bikin YouTube karena passion, berarti bullshit sekarang kawan. Iya. Akhirnya kan berhenti gara-gara apa? Gara-gara orang artis masuk, terus dorang viewers banyak. Bikin apa? Ya kalau mana memang passion kan ya berhenti dong. Betul. Berarti kan aja. Nah, Iya kan? tapi yang dipermasalahkan di sini sebenarnya bukan cuman itu sih. Sebenarnya yang menjadi permasalahan yang sesungguhnya itu algoritma YouTube yang kalau dulu begini, kita juga sempat merasakan. Jadi pas orang buka YouTube itu yang muncul pertama kali itu di home itu video-video yang betul-betul orang subscribe. Gitu. Nah, zaman sekarang so nak begitu, walaupun orang subscribe tapi yang muncul di home itu bukan video-video lain yang bukan terus subscribe, yang tapi pernah orang buka dan relate dengan itu. Jadi orang kayak mau suap atau misalkan kita buka ngapain channel misalkan tentang misalnya mainan. Nah, tentang mainan toh. Nah, karena kita sudah nonton itu sampai habis, nah YouTube YouTube rekam, oh ini satu suka nonton channel mainan-mainan atau nganape channel. Makanya dia kasih sodorkan terus. Nah, itu yang jadi permasalahan di algoritma sekarang. YouTuber permasalahkan itu. Kenapa? So bukan siapa yang muncul karena subscribe, tapi karena view. Yang kalau mau banyak, kalau ada yang pasti mau bilang itu YouTuber pesalah dong berarti. Ya ada lah kita rasa. Nah, itu yang dorang bilang. Antara dua, untuk hidup di YouTube itu antara dua, mau ikut arus atau lawan arus. Jadi masalah. Kalau lawan arus berarti idealis. YouTube ini cuma perusahaan yang ujung-ujungnya uang. Ya. Kalau dorang pe algoritma sekarang terbukti membesarkan dorang pe YouTube. Betul. Ya YouTube dong. Karena iya, betul, karena ya ini kan masalah pemilik platform kan. Iya. Jadi haknya dia pemilik platform ini untuk membuat YouTube ini betul. Sekarang bebas kan? Siapa yang minta YouTube? Karena kalau mau tanya mungkin 5-6 tahun lalu nggak tahu YouTube ada pengapain Honda. Tapi tentu ada kawan. Yang YouTuber lama begini, orang bilang bahwa kan YouTube dulu yang bikin orang teh komunitas, bicara di mana-mana, bicara kayak di seminar-seminar, sekolah-sekolah, mau bikin YouTube. Nah itu yang YouTuber lama ini. Nah dengan kata lain, dorang merasa dihianati. Artis betul. Jadi YouTube ini kayak mengkhianati pada orang. Nah jadi dorang bilang begitu. Nah, jadi istilah kata artis-artis yang masuk ke YouTube itu sodapa wadah yang dorang siapkan. Iya, terima beres. Sodapa yang dorang betul. Siapkan. Jadi maksudnya YouTuber lama ini kita backing basis di YouTube misalkan. Nah, jadi yang artis-artis masuk ke YouTube ini, jadi datang terima beres. Dia datang so ada masa begitu, so ada orang yang mau menikmati. Tapi nak juga begitu karena ada artis-artis juga yang membawa dorang pe masa, yang membawa dorang pe fans untuk datang ke YouTube. Gitu. Kita sangat. Jadi artis itu membawa masa yang sangat kita tidak suka dengan konten-konten yang tidak jelas karena kita tidak bau nih kayak Atta Halilintar kita tidak bau nih. Bikin apa mau tahu dorong pe hidup kayak ada tuh artis-artis ikut giveaway, dikasih giveaway. Betul. Bullshit for kita itu juga kan yang dorang bahas di YouTuber yang lama, dorang bahas ya bagaimana. Tapi itu jadi bumerang loh. Tapi gara-gara itu YouTube bisa menghasilkan penonton yang lebih banyak. Betul. Tapi itu akan jadi bumerang untuk yang kasih giveaway itu karena dia akan dapat viewers yang nak loyal. Betul. Karena yang cuman kayak giveaway hunter lah kan begitu. Iya, pasti banyak. Datang ke DP video cuman karena giveaway. Memang tidak guna. Memang tidak guna untuk YouTuber yang perfeksionis kawan. Yang ingin viewers. Cuman ada loyal. Juga yang kayak yang kita suka nonton itu kayak Chandra Liao itu dorong itu konsisten tentang video, tentang sinematografi itu begitu. Nah, itu dorong konsisten dan sampai sekarang pun dorong tetap produksi dan
keren-keren aja. Jadi sebenarnya ini fans ini atau ini viewer ini sebenarnya itu ada market masing-masing sebenarnya. Dorang kan kalau dorang loyal, Betul. dorang akan terus. Jadi misalkan Ngoni sebagai fansnya Atta atau fansnya Edozel atau fansnya Raffi Ahmad itu Ngoni akan nonton dorong video-video masing-masing. Jadi sebenarnya tergantung market sih. Jadi sama dengan orang buka toko. Misalkan kita buka toko misalkan suplemen, karena buka toko mainan. Nah itu nggak semua orang mau akan pergi panganan, nggak semua orang akan mau pergi pak kita. Jadi ada market masing-masing. Jadi di YouTube juga sama seperti itu. For kita yang sekarang YouTube bahkan bisa hampir sama dengan Google. Karena pernah merasakan nggak? Atau Ngoni pernah merasakan Ngoni mau cari sesuatu lewat Google. Kayak karena mau cari cara memperbaiki handphone. Zaman dulu tuh orang mencari perbaiki handphone pasti lewat Google. Sekarang kan cari dari YouTube. YouTube sekarang. Karena lebih Banyak sekali orang yang bikin sekarang. Jadi apa semua ada di YouTube. Karena apa? Sekarang YouTube punya masa yang sangat besar. Iya nggak sih? betul. Sangat-sangat YouTube sekarang penting sekali. Rumah kita sekarang semua tak cari di YouTube bahkan. Betul. Soalnya tidak selalu di Google. Karena ada beberapa orang yang rupa kita lebih suka visual daripada membaca. Bukan cuma, maksudnya mayoritas lah. Iya, Kita lebih kan, suka ada visual. kan. Jadi ya for kita dorang trik dengan seperti ini itu sangat. Oke, lanjut. Tadi ada tak putus lagi ya. Jadi ada telepon masuk, jadi tak putus. Sekarang tinggal lebih masalah Ngoni bisa survive nggak? Jangan cuma banyak bacot doang dengan kita menyerah dan lain-lain doang. Tapi Ngoni bisa survive, banyak kok YouTuber lama yang survive. Betul. Jangan Tapi pakai idealis lah Ngoni sebenarnya sekarang. di sini orang dua tidak memihak artis, tidak memihak YouTuber yang senior ataupun yang pihak dari YouTube. Karena Cuman kita pun nggak bauni itu artis-artis YouTuberan. Siapa le artis-artis yang top? Sule Andre. Sule Andre kita tidak bauni. Deddy Corbuzier mungkin kita bauni ketika DP bintang tamu bagus dan lucu. Nggak tidak. Karena kita mencari hiburan, kita kan bauni YouTube. Cari hiburan dong. Iya toh, ada beberapa toh. Terang lihat dulu. Orang lihat dulu ada yang menyanyi di Starbucks. Oke, tadi ada yang mengamen di Starbucks. Cuma di Manado Ngoni Moda apa? Ada pengamen yang masuk Starbucks. Oke. Jadi kan sampai di kadang-kadang orang bau di YouTube nyendak bukan cuma mencari info tapi untuk entertainment. Iya toh. Makanya artis-artis juga banyak viewers. Iya toh. Antara passion atau AdSense. Jadi sebenarnya orang masuk YouTube itu sebenarnya antara dua. Ada yang betul-betul karena bikin konten yang sesuai DP ya idealis, sesuai DP minat, sesuai DP passion. Tapi ada juga yang bikin konten ya untuk misalkan mungkin untuk promosi DP bisnis atau mungkin ya untuk AdSense begitu. Menurut Ngoni boleh tulis di komen AdSense atau passion. Jadi passion versus AdSense. Jadi Ngoni bikin YouTube itu karena apa? Karena passion atau AdSense. Jadi Ngoni boleh tulis di kolom komen, sharing. Menurut Ngoni ya orang kan bisa beropini. YouTuber sekarang pekerjaan. Jadi orang cari AdSense tuh bukan masalah. Iya, itu wajar saja. sekali karena orang ya semua sekarang doi uang. Iya tuh. Iyalah. Kita mau cari apa sekarang? Sampai sekarang pun orang yang bilang bikin video karena passion pun tetap ujung-ujungnya ada. Kalau ada doi, ada AdSense. uang, bikin apa nggak ada mau bikin YouTube? Betul. Iya tuh. Betul. Biarpun hobi, baru sampai kapan kalau nggak cuma bikin video terus nggak dapat doi bikin apa? Tidak makan dong. Oke, nah mungkin ya cuma itu terampe Iya. sharing sekarang di video ini. Baru coba-coba jadi boleh disupport dengan Di-support, boleh like, subscribe. subscribe, boleh Ngoni share juga. Yap. Dengan apa teh? Tora akan bahas lagi torompe kesotoyan dan Dengan terompe sotoy dengan gaya sotoy, torompe opini-opini tentang yang terjadi saat pandemi ini, saat lucu yang New normal. nyendak wajar kayak bikin Ya. apa sebenarnya terong mau bahas Mar? Terong mau bahas. video-video yang ya mungkin yang lagi-lagi
lagi trending sekarang. Nah, Trompe light kurang enak, ini Testa mangkilat ya, minta maaf lah ya. Karena orang PT makan santai tuh. Orang ini video tongkrongan Iya, sang yang milongkrong. bebas beropini, bebas sotoy-sotoy tapi santai-santai. Jangan dibawa Oke. serius, oke? Oke, Oke, sampai situ jumpa di video-video selanjutnya. Bye.